Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayuhat talaba fasal thani rahimakumullah. Usikum ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, falhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu, ya, yang mana kitab yang masih kita bahas adalah kitab Muntaha. Adapun sebagaimana yang telah kalian pelajari pada pertemuan lalu, yaitu cara pembentukan masdar ghairu mim, yang mana di sini masdar ghairu mimnya berupa masdar fi'li, ya, karena masdar ghairu mim itu terbagi menjadi beberapa masdar. Pertama masdar fi'li, masdar marrah, masdar nau' dan masdar sinai. Sekarang kita masih berkutit di dalam pembahasan masdar fi'li yang masuknya dalam masdar ghairu mim. Sebagaimana yang telah kita pahami kemarin, bahwasanya masdar ghairu mim itu kebanyakan adalah masdar simai, ya, masdar ghairu mim simai. Adapun beberapa wazan, ya, yang ada, yaitu sekitar 36 wazan, yang mana kemarin telah kita bahas bersama, itu adalah sebagai menjaga-jaga saja, ya. Ketika kita ingin tahu satu keadaan masdar dari saatnya, ketika sesuai dengan 36 wazan tersebut, maka tinggal kita kiaskan, ya, kembali kepada wazan tersebut, 36 wazan tersebut. Adapun sebagaimana kita ketahui, ya, paling banyaknya adalah simai, yaitu dari cara kita mendengar langsung orang Arab ketika berbicara, makanya kita harus banyak menghafalkannya dari isim ghairu mim tersebut. Adapun kemarin juga kita telah membahas tentang pembentukannya dari fi'il madhi 3 huruf, ya. Fi'il madhi yang 3 huruf. Adapun ke-10 wazan kemarin yang mana telah saya berikan tugas untuk menghafalkan dan membuat videonya, maka sekarang kita lanjutkan dulu ke 26 wazannya, ya. Yang mana nanti ini adalah juga tugas untuk kalian dalam membuat video hafalan. Ingat, ya, videonya adalah video hafalan. Jadi cara merekamnya, jarak antara kalian dengan kamera 30 cm dan tidak boleh melihat catatan karena menghafal, ya. Wazan-wazan lain yang harus dihafalkan, ya, dalam pembentukan masdar ghairu mim ialah pertama, ini ada 26, ya. Kita bahas sekarang. Pertama fi'ilun. Contoh fi'ilnya adalah alima, artinya mengetahui. Maka masdar mimnya adalah ilmun, artinya hal mengetahui. Kemudian wazan yang kedua fu'lun, contoh fi'ilnya, ya, fi'il madinya, ya, maksudnya yang 3 hurufnya ialah syaghala, artinya menyibukkan, ya. Menjadi masdar ghairu mimnya adalah syugulun, ya, arti menjadi hal menyibukkan. Kemudian wazan yang ketiga ialah fa'alatun, contoh fi'il madinya adalah rahimah, ya, artinya ialah mengasihi. Menjadi masdar ghairu mimnya adalah
rahmatun, ya, fa'latun, rahmatun, artinya hal mengasihi. Kemudian wazan yang keempat adalah fi'alatun, ya, contoh fi'il madinya adalah fatana, maka artinya membuat terpesona. Bisa juga fitnah ini, ya, fatana itu fitnah, menjadi masdar ghairu mimnya ialah fitnatun, ya kan, fitnah artinya hal membuat terpesona atau fitnah, ya. Kemudian yang kelima, wazan kelima ialah fu'alatun, contoh fi'il madhinya adalah qadira, artinya mampu, ya, menjadi masdar ghairu mimnya qudratun, ya, fu'alatun, qudratun, artinya hal mampu. Kemudian wazan yang keenam adalah fa'ala, contoh fi'il madhinya adalah da'a, ya, memanggil artinya, kemudian dirubah menjadi masdar ghairu mimnya adalah da'wa, ya, fa'ala, karena mengikuti wazan fa'ala, maka jadi da'wa, artinya hal memanggil. Kemudian wazan yang ketujuh adalah fi'ala, ya, contoh fi'il madhinya adalah dzakara, artinya mengingat, maka dirubah menjadi masdar ghairu mimnya karena mengikuti wazan fi'ala, maka menjadi dzikra, hal mengingat. Wazan yang kedelapan adalah fu'la, contoh fi'il madhinya adalah basyira, artinya gembira, karena dia mengikuti wazan fu'la untuk masdar ghairu mimnya, maka menjadi busyra, artinya hal gembira. Kemudian wazan yang kesembilan adalah fa'alanun, contoh fi'il madhinya adalah lawa, artinya melipat, ya, karena dia fa'alanun, maka karena di sini ada huruf illah, ya, maka dijadikan satu, ya, huruf ilahnya. Dijadikan huruf ilahnya ketika dia berbentuk masdar itu mati, ya, dimatikan. Karena mati maka digabungkan, ya, karena ya-nya ini dua, satu mati satu hidup, maka digabungkan, ya, masdarnya yang mengikuti wazan fa'alanun, maka masdar ghairu mimnya layyanun, fa'alanun layyanun. Tadinya layyanun, ya, layyanun, ya awalnya mati, ya keduanya hidup, layyanun, layyanun. Tapi terkenal namanya orang Arab, ya, pengennya gampang, makanya ya pertama digabungkan ke ya yang kedua, maka terlihat tanda penggabungannya adalah dengan memberikan tasydid sebagai tanda bahwasanya itu ada ya, ya, di situ ya, dua ya. Maka jadi layyanun, artinya hal melipat. Kemudian wazan yang ke-10 adalah fi'alanun, ya, contoh fi'il madhinya adalah harima, artinya terhalangi, menjadi karena mengikuti wazan fi'alanun menjadi hirmanun, hal terhalangi. Wazan yang ke-11 ialah fu'alanun, ya, contoh fi'il madhinya ghafara, artinya mengampuni, maka masdar ghairu mimnya karena dia mengikuti, ya, wazan fu'lan menjadi ghufran, artinya hal mengampuni. Kemudian yang ke-12 adalah wazan fa'ilun, ya, contoh fi'il madhinya adalah khanaqa, artinya mencekik, menjadi masdar ghairu mimnya khaniqun, hal mencekik. Kemudian wazan yang ke-13 adalah fi'alun, ya, fi'alun, contoh fi'il madhinya adalah saghura, artinya kecil, maka masdar ghairu mimnya menjadi sigharun karena mengikuti wazan fi'alun, hal kecil. Wazan ke-14 adalah fu'alun, contoh fi'il madhinya adalah hada, memberi petunjuk, maka masdar ghairu mimnya mengikuti wazan fu'alun menjadi hudan, ya, karena asalnya itu adalah huda.
huda'u ya. Dimatikan akhirnya. Kemudian diharokati ya dalnya dengan fathatain, artinya hal memberi petunjuk. Kemudian yang ke-15 adalah fa'alatun ya, wazan fa'alatun. Contoh fi'il madhinya adalah ghalaba, artinya mengalahkan. Maka masdar ghairu mimnya adalah ghalabatun ya, hal mengalahkan. Wazan yang ke-16 adalah fa'ilatun ya. Contoh fi'il madhinya adalah saraqa, mencuri, maka masdar ghairu mimnya adalah sariqatun. Wazan ke-17 adalah fa'alun ya. Contoh fi'il madhinya adalah dhahaba, pergi, maka masdar ghairu mimnya adalah dhahabun, artinya hal pergi. Contoh ke-18 adalah wazan ke-18 ialah fu'alatun. Fi'il madhinya adalah bagha ya, maka masdar ghairu mimnya adalah bughayatun ya, karena mengikuti wazan fu'alatun, hal melampaui batas. Wazan ke-19 adalah fa'aliyatun ya. Contoh fi'il madhinya adalah kariha, tidak menyukai, maka masdar ghairu mimnya adalah karahiyatun, hal tidak menyukai. Wazan ke-20 adalah fa'ulun. Contoh fi'il madhinya adalah qabila, menerima, maka masdar ghairu mimnya adalah qabulun, hal menerima. Kemudian wazan ke-21 adalah fu'alalun ya. Contoh fi'il madhinya adalah sada, artinya memimpin. Masdar ghairu mimnya su'dadun, karena begitu wazan fu'alalun, hal memimpin. Wazan ke-22 fa'alutun. Contoh fi'il madhinya jabara, memaksa, maka masdar ghairu mimnya adalah jabarutun, hal memaksa. Wazan yang ke-23 ialah fa'ulatun. Contoh fi'il madhinya ialah sara, menjadi ya, maka masdar ghairu mimnya adalah sayruratun, hal menjadi. Wazan yang ke-24 adalah fa'ilatun. Contoh fi'il madhinya adalah syabba, artinya tumbuh, maka masdar ghairu mimnya karena mengikuti fa'ilatun menjadi syabibatun, artinya hal tumbuh. Wazan yang ke-25 adalah taf'ulatun ya. Fi'il madhinya, contoh fi'il madhinya adalah halaka, artinya binasa, maka masdar ghairu mimnya adalah tahlukatun, hal binasa. Contoh wazan yang ke-26 adalah fa'ilatun. Contoh fi'il madhinya adalah fadila, utama, maka masdar ghairu mimnya adalah fadilatun, hal utama. Nah, kita bahas tentang pembentukan pelajaran berikutnya ialah pembentukan dari fi'il madhi lebih dari 3 huruf. Ya, masdar ghairu mim ya dibentuk dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Adapun cara membentuk masdar dari fi'il madhi lebih dari 3 huruf, maka di sana terdapat kaidah-kaidah umum yang harus dipahami. Ingat, catat kaidah ini ya. Kaidah umum pembentukan masdar dari fi'il madhi yang hurufnya lebih dari 3 ialah, nih dicatat ya. Pertama, kaidah umumnya yang dari 3 kaidah. Pertama, kasrohkan huruf pertama dan ketiga. Huruf ketiga juga dikasroh jika fi'il madhi terdiri dari 5 atau 6 huruf. Ingat, ketika fi'il madhi terdiri dari huruf 5 atau 6 huruf, maka
Huruf pertama dikasrohkan dan huruf ketiga juga dikasrohkan. Fi'il madi yang akan dimodifikasi ya, dikasrohkan ya, huruf pertama dan ketiga, ingat. Kemudian tambahkan huruf alif sebelum huruf akhir. Tambahkan huruf alif sebelum huruf akhir, ingat. Kalau di situ fi'il madinya ya ada 4, 5 atau 6 huruf. Kaidah pertama kasrohkan huruf pertama dan ketiga. Kaidah kedua, tambahkan alif sebelum huruf akhir. Berarti sebelum huruf yang keempat, ataupun sebelum huruf yang kelima, ataupun sebelum huruf yang keenam ditambahkan alif. Kaidah yang ketiga, tanwinkan huruf terakhir dengan dhammatain. Ya, kaidah ketiga maka tanwinkan dengan dhammatain ya, huruf akhirnya. Contohnya yang 4 huruf, akroma. Kita lihat kalau akroma, kita balikan kepada kaidah pertama, huruf pertama dan ketiga dikasrohkan. Kita lihat dari akroma, huruf pertama adalah hamzah. Cari huruf ketiganya apa? Huruf pertama hamzah, huruf kedua kaf, huruf ketiganya ro ternyata. Berarti huruf pertama dan ketiga adalah kasrah. Berarti hamzahnya di kasrah. Berarti i ya, dan huruf huruf ketiga di kasrah ini berlaku ketika ya fi'il madinya terdiri 5 atau 6 huruf. Sedangkan kalau misalkan dia hanya 4 huruf, berarti tidak dikasrohkan ya. Hanya dikasrohkan huruf pertama. Ya, jadi berlaku huruf pertama dan ketiga juga dikasrohkan itu ketika fi'il madinya 5 atau 6 huruf. Tapi kalau cuma 4 huruf, maka huruf pertama saja yang dikasrohkan ya kaidahnya. Maka dicari huruf pertamanya apa? Oh, ternyata hamzah, berarti ikro ya, ikroma, berarti ikroma ya, sementara ya nih, ikroma sementara. Kemudian kita masukkan kaidah yang kedua, tambahkan huruf alif sebelum huruf akhir. Dari akroma sebelum huruf akhirnya, berarti huruf akhirnya itu mim kan di sini. Maka sebelum huruf mim ditambahkan alif, berarti menjadi ikromu, ikroma. Ya, kemudian kaidah yang ketiga, tanwinkan huruf terakhir dengan dhammatain. Huruf terakhirnya apa? Mim, berarti kita tambahkan dhammatain. Yang tadinya ikroma menjadi ikromun, berarti ya. Kemudian kita sekarang contohkan 5 huruf. 6 huruf di sini ya. 6 huruf. Ingat, kalau lebih 5 atau 6 huruf berarti huruf pertama dan ketiga harus dikasrohkan. Maka sini contohnya istaghfara ya, ada alif, ada sin ya, huruf pertama alif, huruf kedua sin, huruf ketiga ta, huruf keempat ghain, huruf kelima fa, huruf keenam ra, istaghfara. Maka kita aplikasikan ke kaidah pertama, yaitu kasrohkan huruf pertama dan ketiga. Kita cari huruf pertamanya mana ya? Ternyata huruf pertamanya adalah alif. Berarti harus dikasrohkan, berarti i ya. Is berarti ya, karena huruf keduanya tidak diubah ya, berarti is. Kemudian huruf ketiganya apa? Oh, ternyata ta huruf ketiga. Huruf ketiganya juga harus dikasroh, berarti istighfara berarti ya. Sementara istighfara ya, masih istighfara. Kemudian kita masukkan kaidah yang kedua, yaitu tambahkan huruf alif sebelum huruf akhir. Ternyata huruf akhir di sini ada ro, maka sebelum huruf ro ditambahkan alif, yaitu tepatnya setelah huruf fa. Berarti menjadi istighfar sementara ya. Ini sementara masih istighfar. Kemudian masukkan kaidah yang ketiga, yaitu tanwinkan huruf yang akhir dengan dhammatain. Maka huruf ro-nya yang merupakan huruf akhir ditanwinkan dengan dhammatain. Jadi berarti menjadi run ya. Berarti
kalau digabungkan kaidah pertama sampai kaidah ketiga berarti kalimat istighfar ini menjadi istighfarun ya. Namun kaidah ini tidak bersifat pasti ya. Hanya sebagai tambahan pengetahuan saja. Ada beberapa fiil yang pembentukan masdarnya tidak mengikuti kaidah di atas. Oleh karena itu untuk memudahkan analogikan saja fiil madhi yang akan dibuat ke dalam masdar dengan wazan-wazan pada tabel berikut. Ingat, setiap pembahasan masdar pasti ada wazan-wazan tertentu. Maka yang akan disebutkan musannif ini sekitar 31 wazan. Ya, 31 wazan untuk mengetahui masdar ghairu mim ya, terbentuk dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Ada 31 wazan. Apa saja wazannya? Ya, nanti saya akan sebutkan, kemudian saya akan fotokan dan saya akan share di grup kalian ya. Tapi ingat, tugas yang hari ini yaitu hanya menghafalkan 26 wazan ya. Karena kemarin sudah 10 wazan, sekarang 26 wazan ya. Masdar ghairu mim ya, yang terbentuk dari fi'il madhi 3 huruf. Ya, 26 wazan tambahannya ya. Cara menghafalkannya ya sesuai dengan yang ada di tabel nanti. Kalian sebutkan wazannya, kemudian contoh fi'il madhinya, kemudian bentuk masdar ghairu mimnya ya. Adapun ke-31 wazan masdar ghairu mim yang terbentuk dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf, saya akan sebutkan saja. Nanti insya Allah ini akan menjadi tugas hafalan kalian minggu depan ya. Besok ya. Contoh wazan yang pertama adalah fa'ala ya. Menjadi taf'ilun. Kemudian wazan yang kedua wazan fa'ala menjadi fi'alun ya, masdar ghairu mimnya fi'alun. Kemudian af'ala masdar ghairu mimnya if'alun. Ini yang ketiga ya. Yang keempat wazan tafa'ala masdar ghairu mimnya tafa'ulun. Wazan yang kelima tafa'ala ya, masdar ghairu mimnya tafa'ulun. Yang keenam ifta'ala wazan ghairu mimnya ifti'alun. Yang ketujuh infa'ala masdar ghairu mimnya infi'alun. Yang kedelapan if'ala wazan masdar ghairu mimnya if'ilalun. Yang kesembilan wazan istaf'ala ya, masdar ghairu mimnya istif'alu. Yang kesepuluh ya, wazan yang ke-10 if'ala masdar ghairu mimnya if'i'alun. Yang ke-11 masdar wazannya adalah if'alun, wazan masdar ghairu mimnya if'ilalun. Yang ke-12 if'awwala masdar ghairu mimnya if'iwalun. Yang ke-13 ya, wazan fa'alala masdar ghairu mimnya fa'alalatun. Yang ke-14 wazan fa'alala masdar ghairu mimnya fa'alalatun ya. Ke-15 fa'ala masdar ghairu mimnya fa'alatun. Yang ke-16 fa'ala wazan ghairu mim masdar ghairu mimnya fa'alatun. 17 fa'awala masdar ghairu mimnya fa'awalatun. 18 wazannya fa'iyala masdar ghairu mimnya fa'iyalatun. 19 fa'ala ya, masdar ghairu mimnya fa'alatun. 20 ya, wazannya fa'nala masdar ghairu mimnya fa'nalatun. 21 wazan tafa'alala ya, masdar ghairu mimnya tafa'alulun. Kemudian 22 wazan tafa'alala masdar ghairu mimnya tafa'alulun.
23 tafa'ala masdar ghairu mim tafa'ulun. 24 tafai'ala wazan masdar ghairu mim tafai'ulun. 25 ya tafa'wala masdar ghairu mimnya tafa'wulun. 26 tafa'yala masdar ghairu mimnya tafa'yulun. 27 wazannya tafa'ala ya masdar ghairu mimnya tafa'li. Ya, 28 27 28 ya. If'an lala ya masdar ghairu mimnya if'in lalun. 29 ya if'alalla masdar ghairu mimnya if'il lalun. Ya. 29 if'an lala masdar ghairu mimnya if'in lalun. 30 if'an la masdar ghairu mimnya if'in laun. Ya, 31 ifta'ala ya masdar ghairu mimnya ifti'alaun. Ya. Itu 31 wazan. Maaf kalau ada salah penyebutan angka. Ya, nanti kita akan bahas ya ke 31 wazan itu secara detail pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Ingat tugas video kalian ya dikerjakan dengan baik dan benar, kemudian dikumpulkan ya di grup khusus tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.